Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan Anda dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda bisa mengikuti kuliah pada hari ini, yaitu hari Ahad tanggal 27 April 2025. Pada kuliah hari ini, yaitu dalam pembahasan ekonomi makro Islam, kita dalam hal ini akan mempelajari topik besarnya, yaitu tentang karakteristik ekonomi Islam. Nah, ini karakteristik ekonomi Islam, yaitu ini sebenarnya yang ketiga itu justru sudah kita pelajari minggu kemarin, sedangkan yang kedua itu belum, yaitu karakteristik ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu terkait dengan akidah, syariah atau hukum, dan sekaligus moral. Jadi ada ikatan bagi pelaku ekonomi Islam itu taat pada akidah, taat kepada syariah yaitu hukum Islam, dan juga taat pada moral. Jadi hubungan ekonomi Islam dengan akidah dan syariah itu menjadi keniscayaan sebagai aktivitas ekonomi, di mana dalam Islam itu sebenarnya semua aspek kehidupan itu ada nilai ibadahnya. Ekonomi juga ada nilai ibadahnya. Nah, kalau keluar dari konteks ibadah itu bisa menjadi haram, melanggar. Pertama biasanya melanggar moral. Nah, jadi melanggar moral itu nggak ada sanksi hukum sebenarnya, sanksinya sanksi sosial. Tapi menurut Islam, kalau orang sudah kena sanksi sosial itu sebenarnya juga sudah mendekati perbuatan haram, apalagi kalau sudah kena sanksi secara hukum syariah. Nah, ini sebagai ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari, kepala rumah tangga bekerja mencari nafkah itu beribadah, hukumnya wajib. Nah, dalam skala besar, dengan sungguh-sungguh, dengan niat bismillahirrahmanirrahim, dengan menggunakan akal pikiran, dengan penuh semangat, sehingga bisa tumbuh dan berkembang menjadi besar. Ini merupakan etikat baik dan sangat mulia, sebagaimana sudah dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan, yang sebenarnya sebelum UTS itu sudah Bapak sampaikan dalam video tentang sumur Utsman. Nah, sumur Utsman itu sebelumnya adalah sumurnya seorang Yahudi yang bernama Roman, sehingga sebelumnya disebut sebagai sumur Roman. Tapi setelah berhasil dibeli oleh Utsman bin Affan, itu kemudian terkenal menjadi sumur Utsman. Sampai sekarang masih ada sumur Utsman itu. Nah, Utsman mampu membeli sumur
itu karena kaya. Nah, sahabat yang nggak kaya yang nggak bisa beli. Nah, jadi kaya itu perlu. Ya meskipun menjadi kaya itu bisa dikatakan takdir. Dan menjadi tidak kaya itu juga nggak dosa. Tapi betapa pentingnya kalau umat Islam itu banyak yang kaya sehingga menguasai akses ekonomi. Nah, jadi seperti yang dilakukan Utsman. Nah, tadinya umat Islam itu ketika hijrah ke Yatsrib, waktu itu namanya masih Yatsrib, belum disebut sebagai Madinah. Nah, di sana Nabi melihat penduduk Yatsrib itu mengalami kesulitan mendapatkan air. Meskipun di sana ada sumur yang sangat besar dan tidak pernah kering meskipun sedang musim kering. Nah, di Mekah Madinah itu kan sebenarnya nggak ada kemarau ya. Jadi ketika musim di mana-mana terjadi kekeringan, sumur Roman ini nggak pernah kering. Nah, tapi celakanya karena dia orang Yahudi menguasai akses ekonomi atau menguasai sebenarnya air itu adalah milik bersama, itu nggak boleh dikuasai secara pribadi. Demikian juga baik menurut Islam maupun Konstitusi Indonesia ini Anda juga harus tahu ini sebagai warga negara Indonesia yang baik. Nah, jangan seperti orang-orang sekarang kalau ngomong saya ingin menjadi warga negara yang baik, tapi indikator baiknya itu di mana? Nah, ini sebagai kita bernegara, ukuran kebaikannya itu pertama konstitusi. Nah, kalau kemudian secara khusus ya umat Islam dilihat dari ketaatannya dalam beragama. Umat beragama lain juga sama itu menurut agama mereka masing-masing. Tapi karena kita bangsa yang majmuk, maka yang kita jadikan ukuran yang bisa disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis dan agama, ini ya konstitusi. Nah, jadi ukuran misalnya orang ada mengatakan presiden ini adalah the best. Ukuran the bestnya itu apa? Bukan kultus individu. Kalau kultus individu ya susah, setiap orang punya idola masing-masing yang kemudian dikultuskan. Nah, itu kalau Anda pernah mempelajari sejarah, pertama kali Soeharto muncul jadi presiden berkuasa di Indonesia, ini melarang adanya kultus individu. Maksudnya larangan mengkultus individukan Soekarno. Nah, menurut Bapak ini sangat baik. Ya, secara umum kita nggak boleh mengkultus individukan seseorang, kecuali Nabi, karena Nabi itu maksum. Kalau yang bukan Nabi itu ada aja kesalahannya. Nah, jadi mengukur presiden A adalah the best, itu ukurannya apa? Ukurannya jangan kultus individu, ukurannya jangan kalau Anda senang, ukurannya adalah konstitusi, sejauh mana ketika dia berkuasa menjalankan konstitusi. Nah, berkaitan dengan air, itu konstitusinya jelas. Air, kemudian
benda-benda yang ada dalam tanah seperti tambang-tambang itu adalah dikuasai oleh negara dan diperuntukkan oleh kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Nah, kalau dalam Islam hadisnya umat Islam berserikat dalam hal air, rumput, dan api. Nah, itu nggak boleh dikuasai oleh pribadi. Ini contohnya ketika dikuasai oleh pribadi, oleh Roman, itu airnya dijual dengan harga yang sangat tinggi karena air ini kebutuhan manusia atau bahkan makhluk hidup, itu membutuhkan air. Nah, sehingga harganya berapapun dibeli. Sampai ada pepatah, ketika Anda sedang kehausan di tengah gurun, maka harga air itu lebih mahal daripada sebungkah emas. Karena sebungkah emas itu meskipun dalam keadaan normal, apalagi sekarang di Indonesia 1 gram berapa sekarang? Udah 2,5 juta kan. Nah, ini tinggi, tapi di tengah gurun pasir ini emas yang mahal ini nggak bisa menolong kehidupan Anda, tapi air bisa menolong kehidupan Anda. Jadi air lebih mahal dari sebungkah emas di gurun pasir. Nah, jadi bekerja mencari kekayaan yang dilarang dalam Islam adalah bekerja untuk tujuan menumpuk dan menimbun kekayaan sebagaimana telah dilakukan Qarun pada zaman Fir'aun dan sebagaimana sekarang dilakukan oleh kaum kapitalis. Meski skala kekayaan belum selevel dengan kekayaan Qarun atau selevel dengan yang dimiliki kalangan konglomerat sekarang, akan tetapi jika ada indikator berupaya menumpuk harta dan tidak peduli dengan penderitaan masyarakat sekitar, maka yang seperti itu dapat dikatakan menyerupai Qarun atau kaum kapitalis dan konglomerat serta oligarki sekarang. Berkaitan dengan pemilikan harta yang dilarang dalam Islam antara lain A. Larangan terhadap pemilik harta yang dalam penggunaan hartanya dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain maupun masyarakat. Nabi Muhammad bersabda, tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Ini hadis riwayat Ahmad. Sebagai ilustrasi, sering dilakukan oleh negara, korporasi atau individu pemilik modal kuat menghancurkan pesaing dengan cara merusak pasar. Nah, jadi dulu Jepang terkenal dengan politik jumpingnya. Politik jumping itu menjual produk di luar negaranya atau produk ekspor itu lebih murah dibandingkan yang dijual dalam negeri. Ini apa tujuannya? Merusak pasar, politik jumping itu. Sehingga sekarang banyak peraturan-peraturan internasional yang melarang perdagangan jumping. Nah, ini merusak pasar, merusak pesaingnya sehingga menjadi bangkrut. Nah, kemudian yang kedua, sebagaimana sekarang dilakukan oleh oligarki karena kekayaannya yang luar biasa sehingga mampu mendekati penguasa, melakukan penyerobotan tanah,
melakukan penyerobotan laut dengan cara memagari laut dengan backing pemerintah. Nah, ini menyengsarakan rakyat. Ini nggak boleh. Nah, jadi pemanfaatan harta untuk menyengsarakan orang lain ini sudah pasti menurut hadis tadi nggak boleh. Merugikan diri sendiri. Nah, ini kalau sudah mengeluarkan harta dengan jumlah yang banyak untuk menyogok penguasa, kemudian nggak berhasil. Kalau berhasil kan menyengsarakan rakyat, dianya untung. Tapi kalau nggak berhasil kan sudah mengeluarkan harta banyak, akhirnya merugikan diri sendiri. Jadi berbuat curang itu nggak boleh. Jadi dalam Islam itu prinsipnya ya marilah kita kaya rame-rame. Jangan giliran miskin ngajak rame-rame, giliran kaya pengennya sendirian. Ini nggak boleh. Dalam Islam itu ya kaya dinikmati bersama. Seperti kekayaan Utsman itu dinikmatin bersama. Nah, kemudian larangan melakukan penipuan. Dalam transaksi, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang yang menipu bukan termasuk golongan kita. Jadi orang yang suka menipu itu tidak termasuk golongan Nabi, nggak termasuk golongan Islam. Kasihan. Apalagi kalau sudah dikategorikan sebagai penipu. Kalau menipu itu bisa disebut penipu kalau sudah melakukan satu penipuan atau dua penipuan. Kalau sudah disebut penipu, nah ini sudah berkali-kali. Bohong itu bisa sekali. Kalau pembohong itu berarti bohongnya sudah berkali-kali. Kemudian yang berikutnya yaitu larangan menimbun atau menyimpan emas, perak atau sarana-sarana moneter yang lain. Nah, sehingga Qarun sebagai tokoh konglomerat pada zaman Fir'aun yang menyimpan dan menumpuk harta kekayaan tanpa mempedulikan kesengsaraan rakyat, ini akhirnya dihukum oleh Allah. Qarun dan semua kekayaannya ditelan oleh bumi, yaitu bencana likuifaksi seperti gempa bumi di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah beberapa tahun yang lalu. Anda barangkali waktu itu masih terlalu lama, sudah lahir tapi masih kecil, jadi belum begitu banyak memperhatikan tayangan gempa di Palu. Nah, itu mengerikan. Gempanya kemudian menimbulkan tsunami di wilayah pantai, tapi di wilayah yang jauh dari pantai terjadi likuifaksi. Jadi karena guncangan ini, bagian bawah tanah itu yang banyak air dan lumpur ini terguncang terus, ya seperti air kalau dicampur dengan tepung di mixer, yaitu di mix itu menjadi menjadi cairan. Nah, sehingga cairan di bawah tanah ini, lumpur yang terlalu cair ini nggak mampu lagi menahan beban yang ada
di atasnya, sehingga beban yang di atasnya ini seperti tertelan oleh bumi. Sampai pohon kelapa pun itu di tayangan TV itu kelihatan masuk dalam tanah. Pohon kelapa yang setinggi itu tertelan bumi. Nah, ini apa? Tadinya sebelum Bapak melihat ada gempa likuifaksi, itu juga menggambarkan bagaimana Allah menghukum Korun itu dengan Korun serta harta bendanya ditelan bumi. Itu nggak kebayang. Bapak yakin, tapi nggak kebayang bagaimana bisa terjadi. Setelah melihat gempa likuifaksi itu, ternyata pohon kelapa aja yang tinggi itu mudah tersedot ke dalam bumi, apalagi cuma manusia dan harta bendanya. Lah, ini Bapak pernah dengar khotbah Jumat. Khotibnya itu mengambil temanya itu Korun, karena dia ya mungkin kalau di kampungnya sudah disebut kiai atau ustadz, tapi di kantor ya biasa-biasa aja. Tapi menurut Bapak memang kualitas dia menceritakan Korun ini sangat bagus. Dalil Qur'annya lengkap, dalil hadisnya lengkap. Nah, tapi selesai begitu aja. Ini kisah Korun ini tidak dimaknain bagaimana di era sekarang. Jadi ini seperti menjadi dongeng aja. Padahal ini kisah Korun ini sekarang itu sangat bermakna. Nah, ini Korun itu kan berkaitan dengan kehidupan ekonomi. Dia dalam menjalankan ekonominya bisa menjadi kaya raya. Terus kekayaannya itu digambarkan dengan gudangnya yang sangat besar. Ini penggambaran gudangnya tidak digambarkan, gudangnya itu sampai berapa hektar itu tidak digambarkan, isinya kemudian seperti apa. Nah, yang pasti gudangnya itu isinya harta benda, emas dan perak. Itu digambarkan besarnya gudangnya itu sampai kuncinya itu dimasukkan dalam karung, dipikul. Orang dua aja keberatan. Dan ini orang duanya itu orang zaman Fir'aun, umat Nabi Musa. Sementara Nabi Musa kan pernah menyarankan kepada Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu membawa perintah sholat itu, suruh balik lagi minta dikorting sampai 9 kali. Itu alasannya apa? Umat saya aja, Nabi Musa mengatakan umat saya aja yang gagah besar ini berat melakukan itu, apalagi umat Anda, umat Nabi Muhammad yang kecil-kecil. Nah, ini ya pekerjanya Korun itu ya tentunya orang-orang Afrika, mungkin dari kalangan orang-orang negro yang besar-besar. Ini 2 orang mikul kuncinya aja nggak kuat. Itu dapat kita bayangkan betapa besarnya gudang milik Korun. Nah, ekonomi yang persis seperti Korun ini adalah ekonomi kapitalis. Nah, ekonomi kapitalis itu kan awalnya dari penjelajahan orang-orang Eropa ke wilayah timur, mencari rempah-rempah, akhirnya menjadi kaya menimbun emas. Memang dasarnya
atau semboyannya itu gold, glory, dan gospel. Untuk mencari emas, untuk mencari kemasyhuran, dan untuk agama mereka, misi mereka menyebarkan agama Nasrani. Nah, jadi demi emas, demi gold. Nah, ini dia begitu mendapat kekayaan, dibelikan emas batangan, disimpan. Nah, kalau Anda dulu pernah, itu sudah pasti belum pernah, Anda belum lahir. Ini tahun 90-an awal itu ada pertama kali muncul film sinetron, itu kan dari Amerika Latin. Itu sinetron Little Missy, itu menggambarkan bapaknya Little Missy, Tuan Baron itu punya gudang. Di gudangnya itu ada rak, di raknya itu bertumpuk-tumpuk emas batangan. Jadi seperti itulah orang kapitalis. Nah, jadi awalnya dari pengembaraan orang-orang Eropa ke wilayah timur untuk mencari kekayaan, kemudian dirupakan dalam bentuk emas, terus disimpan, ditumpuk. Nah, sekarang ini kaum kapitalis, konglomerat, oligarki, ini menumpuk kekayaan. Pada zaman Soeharto dulu terkenal dengan semboyan menumpuk kekayaan untuk 7 keturunan. Jadi ini jelas mengabaikan kemiskinan di sekitarnya. Dia lebih suka menumpuk harta kekayaan untuk kemasyhurannya dan untuk anak cucunya sampai 7 keturunan. Ini kaum kapitalis. Nah, jadi kisah Qorun itu jangan sampai berhenti di situ saja, tapi kita ambil cerita itu, indikatornya ekonomi Qorun itu seperti apa, kemudian di masa sekarang ini sistem ekonomi apa yang menyerupai sistem ekonomi Qorun. Tidak lain adalah sistem ekonomi kapitalis. Nah, ekonomi kapitalis itu apa? Ekonomi yang bebas, perdagangan bebas, pasar bebas, eksploitasi sumber ekonomi bebas, menimbun kekayaan bebas, hak milik pribadi mutlak. Kalau di dalam Islam kan di harta milik kita itu ada hak orang lain, sehingga nggak ada kepemilikan mutlak itu. Bahkan bukan orang kaya aja. Imam Syafi'i pernah menemui temannya yang ada di padang pasir sebagai pengembala peternak kambing yang tidak kaya. Nah, ketika ditanya masalah zakat, temannya yang tidak kaya itu mengatakan, saya juga berhak. Nah, saya juga merasa harus untuk berzakat. Nah, dia mengatakan alasannya, apakah harta orang miskin yang tidak sampai pada nisabnya ini tidak ada kemungkinan adanya hak orang lain. Nah, jadi dia juga hartanya yang sedikit itu dia juga pengen membersihkan. Nah, jadi itulah penjiwaan seseorang yang soleh terhadap ajaran Islam. Meskipun ajaran Islam sudah membuat nisab supaya tidak memberatkan bagi orang miskin, tetapi ternyata orang yang miskin ini merasa dia juga punya kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya dari harta
yang dia miliki meskipun belum sampai nisabnya. Karena bukan tidak mungkin hartanya yang sedikit ini juga kecampuran hak orang lain, sehingga dia ingin mengeluarkan, ingin membersihkan. Jadi segitunya ajaran Islam dan segitunya orang Islam yang soleh meskipun miskin. Jadi itu cerita Qarun jangan Anda biarkan berhenti dalam bentuk cerita saja, tetapi jadikanlah panduan, acuan untuk menilai sistem ekonomi sekarang. Lah kalau Qarun dulu dihukum oleh Allah sampai di likuifaksi, Qarun dan harta kekayaannya ditelan ke dalam perut bumi. Nah, sekarang ekonomi kapitalis yang indikatornya sama dengan sistem ekonomi yang dijalankan Qarun, maka terkutuklah sistem ekonomi kapitalis. Jadi Anda jangan ikut-ikutan mengikuti sistem ekonomi kapitalis. Jadi meskipun pemerintah masih menjalankan sistem ekonomi kapitalis, meskipun dasarnya Indonesia itu sebenarnya bukan ekonomi kapitalis, ekonomi gotong royong, ekonomi kekeluargaan. Itu dalam bukunya Hermuningsih itu ada kriteria sistem ekonomi Indonesia yang pertama dicetuskan oleh founding father itu ada. Itu sangat menarik, sebenarnya sangat cocok dengan ekonomi Islam. Tapi perjalanan sejarahnya ya karena kita tidak care terhadap konstitusi, ekonomi digeser sampai akhirnya menjadi